Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen industri, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi dari seorang tokoh Indonesia, insinyur Indonesia, Bapak Engineer atau Bapak Teknologi Indonesia, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie. Dia adalah pria kelahiran dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dia lahir pada tanggal 25 Juni 1936. Dia juga pernah menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden RI ke-7. Dari masa kecil beliau telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang fisika. Selama 6 bulan ia kuliah di Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung dan dilanjut ke Rheinische-Westfälische Hochschule Jerman pada tahun 1955. Beliau menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Aachen, Jerman. S1 sampai S3-nya di Aachen, Jerman. Beliau melanjutkan program doktornya setelah menikahi teman SMA-nya, yaitu Ibu Hasri Ainun Besari atau yang sering dipanggil Ibu Ainun pada tahun 1962. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman. Beliau harus bekerja untuk membiayai kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Beliau mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang, dan pada tahun 1965 beliau menyelesaikan studi S3-nya dengan mendapatkan gelar doktor insinyur, doktor teknik dengan indeks prestasi yaitu cum laude. Ini biodata pendidikan beliau, yaitu beliau pernah bersekolah di SD Parepare, terus pernah dan beliau bersekolah di SMP 5 Bandung dan SMA-nya di SMA Kristen Dago, dan untuk S1-nya beliau di Institut Teknologi Bandung WTH Aachen, Diplomat Engineer, dan untuk S2 dan S3-nya beliau melanjutkan di Jerman. Dan untuk karir beliau atau riwayat karir Bapak B.J. Habibie, beliau pernah menjadi Direktur Utama PT Perindustrian Angkatan Darat, yaitu PT Pindad, terus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Ketua Dewan Pembina Industri Strategis BPIS, Ketua Badan Pengolahan Industri Strategis, Ketua Dewan Riset Nasional pada tahun 1999, Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, anggota Dewan Komisaris Pertamina, dan menjadi asisten riset ilmu pengetahuan Institut Konstruksi Ringan di Jerman Barat pada tahun 1960-65, menjadi Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisis Struktur di Hamburg, Jerman Barat pada tahun 1966 dan sampai dengan 1969. Terus Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Komersial atau Pesawat Militer di Jerman Barat pada tahun 1973, menjadi penasihat Direktur Utama di PT Pertamina pada tahun 1974 dan sampai dengan 1978,
menjadi Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN Bandung pada tahun 1976, Direktur Utama PT Pelayaran Armada Laut PAL Surabaya pada tahun 1978, dan menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar dalam bidang konstruksi pesawat terbang Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 1997. Dan selanjutnya ini adalah riwayat karir beliau pada pemerintahan. Beliau pernah menjabat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan, itu berlangsung sampai dengan pembangunan yang ke-6, yaitu sampai dengan dimulai tahun 1978 sampai dengan 1998, dan dilanjut menjadi Ketua Tim Keputusan Presiden Kepres 35 dan menjadi Wakil Presiden RI pada tahun 1998, dan yang terakhir adalah Presiden RI pada tahun 1998-99. Dan selanjutnya adalah pencapaian beliau di kancah internasional. Beliau adalah anak bangsa yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Beliau memiliki berbagai pencapaian yang membanggakan. Salah satunya adalah menjadi anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia, Kehormatan Japanese Academy of Engineers, anggota Kehormatan The Fellowship of Engineers of United Kingdom di London, menjadi anggota Kehormatan The National Academy of Engineers Amerika Serikat, menjadi anggota Kehormatan Akademi Nasional de Air at the Escape Prancis, menjadi anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society Inggris, dan banyak pencapaian-pencapaian beliau. Dan dari pencapaian itu beliau mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Dan ditambah lagi berbagai penghargaan dan pencapaian yang telah diterima beliau. Tentunya bukan tanpa alasan ia memperoleh berbagai pencapaian tersebut dengan karya-karya terbaiknya seperti dikutip di liputan6.com. Karya beliau dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang antara lain yaitu VTOL, yaitu Vertical Take Off and Landing, pesawat angkut DO-31, pesawat angkut militer Transal C-130, terus Hansa Jet 320, pesawat eksekutif Airbus A300 untuk 300 penumpang, CN-235, N-25. Selain itu, beliau secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain helikopter BO-105, Multi-Roller Combat Aircraft (MRCA), hingga beberapa proyek rudal dan satelit. Dan dari keberhasilan beliau, dari pendidikan beliau, dari prestasi beliau, dari karir beliau pernah dalam masa kepemimpinan beliau, yaitu pada waktu beliau menjabat presiden ketiga di Indonesia, beliau pernah menghadapi sebuah keputusan atau dilema yang sangat berat, yaitu antara melepas Timur atau tetap mempertahankan Timur, tetapi dengan dampak harus ada, katakanlah adalah peperangan atau kekerasan untuk mempertahankan itu. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 referendum bagi rakyat Timur digelar. Sebanyak 446.953 rakyat Timur memberikan suaranya. Dari
430.968 suara yang sah, sekitar 78,50%. Di antaranya menolak oposisi otonomi khusus yang artinya mereka memilih memisahkan diri dari Indonesia. Dan akhirnya pada waktu itu Bapak B.J. Habibie memutuskan untuk melepaskan Timur dari Indonesia. Dari keputusan itu, beliau tidak hanya sekedar melepaskan begitu saja, tapi beliau sudah menimbang berbagai alasan kenapa beliau harus melepaskan Timor Leste dari Indonesia. Untuk alasan yang pertama kenapa beliau melepaskan Timor Leste dari Indonesia adalah dengan jumlah penduduk 700.000 orang di Timor Leste itu sudah bisa menarik minat dunia. Dan sedangkan saat itu beliau mengatakan masih memiliki 210 juta rakyat Indonesia. Bukan berarti beliau rela untuk melepasnya karena beliau memiliki jumlah yang sangat banyak. Bukan. Di sini saya ambil kesimpulan intinya beliau anti kekerasan. Lebih baik melepaskan 700 orang dengan damai daripada mempertahankan 700 orang dengan mengorbankan orang banyak. Dan saya lanjutkan, dan untuk alasan selanjutnya, jika saat itu ia terus membiarkan tentara asing mengurusi tim-tim secara implisit, mengakui TNI tidak bisa menjalankan tugasnya. Karena saat itu Australia sudah mengirim militernya ke timur untuk aksi perdamaian, dan tugas beliau tidak mau mengambil resiko. Dengan tekad yang bulat, beliau ingin menyelesaikan masalah tim-tim sebelum Presiden RI keempat terpilih. Tujuannya supaya presiden penggantinya bisa fokus menyelesaikan masalah nasional saat itu, yaitu reformasi segala bidang. Dan untuk alasan yang kedua, kenapa beliau melepaskan tim-tim dari Indonesia, yaitu beliau telah menganggap Australia sebagai sahabat Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan 1945, beliau berkata, "Saya yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan Tentara Nasional Indonesia, tapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti yang kalah akan menyalahkan Australia," kata beliau. Dua alasan itu membuat Bapak B.J. Habibie menuai pujian dunia. Keputusannya dinilai cerdas karena tidak mengandalkan kekerasan dan pertumpahan darah. Dan setelah melalui proses panjang dan akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002 secara resmi Timur merdeka dan berganti nama menjadi Timor Leste. Dan demikian biodata dari Bapak B.J. Habibie, dan juga menjadi akhir dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.